Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Bersama saya, Rahman Suhendra Dan Umar Ma'ruf, kami hadirkan Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, hari pertama masuk kerja, Bupati dan Wakil Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan Haji Said Idrus Al-Habsyi hadiri rapat koordinasi mingguan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengajak seluruh SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Banjar bekerja bersama-sama untuk mensukseskan visi dan misi manis, yakni maju, mandiri, dan agamis. Hari pertama masuk kerja, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur hadiri rapat koordinasi mingguan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar di Aula Barakat Setda Kabupaten Banjar. Rakor dipimpin Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, juga dihadiri Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi, para kepala SKPD, para camat, dan para direktur perusahaan daerah Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dalam arahannya menjelaskan program kepemimpinannya terkait visi dan misi, terlebih di masa pandemi, yakni mempercepat vaksinasi dan pemulihan ekonomi. Saidi Mansur menyampaikan akibat pandemi yang terjadi mempengaruhi semua aspek. Ia juga mengatakan akan melakukan perbaikan infrastruktur dan penataan kota yang baru, seperti badan jalan yang harus berubah dan merapikan pepohonan. Sangatlah mungkin banyak kalau diuraikan. Tapi kata kuncinya itu tadi, percepat vaksinasi dan juga pemulihan ekonomi, yang di dalamnya pemulihan ekonomi tentu perbaikan infrastruktur, bantuan sosial yang secara detail nanti akan kita rumuskan di dalam RPJ ini tersebut. Dan yang tidak kalah penting, kami menginginkan penataan kota bukan hanya kepemimpinan baru, tetapi juga kota ini harus baru. Jadi ada beberapa yang ingin kami tekankan nantinya, seperti badan jalan harus berubah, pohon-pohon juga harus kita rapikan, dan pernah kami sampaikan dengan Habib kalau perlu kita tidak cukup adipura. Saidi Mansur menginginkan seluruh SKPD bekerja bersama-sama untuk mensukseskan visi misi manis pada periode ini. Dalam rapat koordinasi mingguan ini juga diumumkan, yakni Haji Muhammad Adil Basit, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, terhitung mulai 1 Maret 2021 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif sebagai pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar. Rizal Rifah, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, di hari kedua kerjanya Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan Wakil Bupati Haji Said Idrus Al-Habsyi lakukan silaturahmi kepada unsur Forkopimda Kabupaten Banjar. Silaturahmi diawali ke Markas Komando Militer 1006 Martapura, dilanjutkan ke Kantor Pengadilan Negeri Martapura dan Mall Pelayanan Publik Martapura. Di hari kedua kerjanya, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan Wakil Bupati Haji Said Idrus Al-Habsyi melakukan silaturahmi kepada unsur Forkopimda Banjar. Silaturahmi Bupati dan Wakil Bupati diawali ke Markas Komando Militer Kodim 1006 Martapura pada Selasa pagi, turut didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Adil Basit, Kepala Kesbang Pol Aslam. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyampaikan maksud dan tujuan adalah untuk menjalin silaturahmi serta pemantapan koordinasi. Selain itu, mensinergikan beberapa program antara Kodim 1006 dan pemerintah Kabupaten Banjar. Usai melakukan silaturahmi dengan Dandim 1006 Martapura, Bupati dan Wakil Bupati bersilaturahmi dengan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nor Iswandi di Kantor Pengadilan Negeri Martapura. Di kesempatan ini, Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nor Iswandi menjelaskan data kriminalitas dan hukum yang mendominasi selama ini di Kabupaten Banjar dan berharap dengan Bupati dan Wakil Bupati yang baru, pihaknya bisa berkoordinasi dan bersama-sama mencari solusi dalam penekanan angka kriminalitas di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur saat di Pengadilan Negeri Martapura mengatakan, kedepannya pemerintah Kabupaten Banjar akan melakukan koordinasi dengan baik
dengan Forkopimda Banjar. Hal senada diucapkan Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi yang mengamati kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banjar, dan pihaknya dalam hal ini akan bersungguh-sungguh dalam upaya penekanan kasus dan pemberantasan dengan melakukan koordinasi yang baik di semua pihak. Alhamdulillah ini hari kedua kita menjabat sebagai bupati dan Bupati Banjar beserta Habib. Kami berkoordinasi bersilaturahmi dengan rekan-rekan mitra kerja kita. Tadi sudah kita hadir ke Kodim 1006, Padadim dan seluruh jajarannya. Kita ngobrol banyak, ke depannya kita bisa berkoordinasi dengan baik. Begitu pula di pengadilan negeri, kita juga alhamdulillah disambut baik oleh ketua dan wakil ketua. Banyak kita bicarakan dalam hal ketertiban kemasyarakatan, khususnya dalam kasus-kasus seperti yang disampaikan beliau tadi. Beberapa kasus 2020 hampir 300 kasus yang bervariasi macam, dan mudah-mudahan informasi tersebut menjadi evaluasi pemerintah daerah, bisa disinergikan dengan beberapa program sehingga setidaknya kasus-kasus yang ada di Kabupaten Banjar ini kita tekan sedemikian rupa melalui silaturahmi ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi pembangunan Kabupaten Banjar, baik itu masalah manusianya maupun juga pembangunan seperti itu. Beliau tadi menceritakan kasus yang banyak, kasus narkoba. Jadi mudah-mudahan pada keputusannya mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa Umar Pepen, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi hadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW di Desa Bawaan Selan, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar. Peringatan Isra Mi'raj sekaligus haul ke-16 Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Gurus Kumpul tersebut menghadirkan penceramah Habib Hasan bin Farok Al-Kaf dan Qori Internasional Muhammad Rizkon dari Surabaya. Seiring dengan memasuki bulan Rajab 1442 Hijriah, Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi hadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW di ruang Masjid Da'watul Hasanah, Kelurahan Bawaan Selan, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar, Selasa malam. Peringatan Isra Mi'raj tersebut sekaligus haul ke-16 Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang sering dikenal dengan Abah Gurus Kumpul. Dalam peringatan ini menghadirkan penceramah Habib Hasan bin Farok Al-Kaf dan Qori Internasional M. Rizkon dari Surabaya. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi mengatakan, melalui momen ini, marilah kita tingkatkan iman, takwa, dan dapat mengambil hikmah dari peristiwa tersebut, serta semoga apa saja yang diniatkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan tersebut, Haji Said Idrus Al-Habsyi menyampaikan mohon doa dan dukungan kepada masyarakat yang hadir agar bisa mengemban amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banjar periode 2021-2024 dengan sebaik mungkin, serta dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Banjar. Lebih lanjut, Wakil Bupati Banjar juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang hadir di Masjid Da'watul Hasanah, untuk tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Turut hadir di acara tersebut PLT Kasatpol PP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit, PLT Camat Matraman, pembakal dan aparat desa Bawaan Selan, serta masyarakat setempat. Hairin Zidan, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Disperindak Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo Banjarmasin berikan pelatihan tingkatkan penjualan melalui media digital bagi wirausaha kecil, khususnya usaha kuliner melalui tematik akademi. Kegiatan tersebut dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias Saidi Mansur.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian BPSDM Kominfo Banjarmasin memberikan pelatihan peningkatan penjualan melalui media digital bersama Gojek Indonesia bagi wira usaha kecil, khususnya usaha kuliner, melalui kegiatan tematik akademi. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias MPD membuka secara resmi didampingi Kepala Disperindak Banjar I Gusti Made Suryawati dan Kepala BPSDM Kominfo Banjarmasin Abdul Rahman di Aula Disperindak Kabupaten Banjar Martapura. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar mengatakan, pemerintah Kabupaten Banjar sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dilaksanakannya kegiatan ini. Diharapkan menjadi solusi di tengah tantangan era digital seperti sekarang dan juga dapat meningkatkan penjualan sebagai penggerak ekonomi, khususnya perekonomian di Kabupaten Banjar. Hajah Nurgita Tias MPD juga menambahkan, Kabupaten Banjar memiliki 15.000 UKM dan semua tentu perlu pembinaan, terutama untuk dapat bersaing di masa sekarang dengan menggunakan media digital. Pelatihan dengan kolaborasi antar Kabupaten Banjar dengan kementerian ini sebaiknya terus dapat dilakukan di masa sekarang, mengingat UKM dan IKM adalah sektor penggerak ekonomi. Kepala BPSDM Kominfo Banjarmasin Abdul Rahman mengatakan, melalui inisiatif yang dilakukan Gojek Banjarmasin, diharapkan digitalisasi UMKM atau IKM memberikan solusi-solusi komprehensif. Sementara itu, Kepala Disperindak Kabupaten Banjar I Gusti Made Suryawati menjelaskan, IKM Kabupaten Banjar harus dapat bersaing terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 2 hari dari 2 sampai dengan 3 Maret 2021. Peserta dihadiri 20 orang dengan latar belakang industri kecil mikro dan berada di Kabupaten Banjar. Pelatihan dilangsungkan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ulun sangat menyambut baik kegiatan ini. Tentunya nanti menjadi pertimbangan dan juga restu dari Bapak Bupati Banjar ke depannya melaksanakan MOU agar good government bisa tercapai sehingga payung hukumnya jelas. Nanti juga ada beberapa target yang kita tentukan selama masa kepemimpinan Bapak. Mudah-mudahan para UMKM bisa tercover kemajuan usahanya, juga kesejahteraan pendapatan keluarganya. Saya sangat bersyukur. Alhamdulillah, secara perhatian dari pemerintah daerah bersama Dinas Perindustrian Perdagangan, kami terus melakukan usaha-usaha preventif. Namun tidak dipungkiri, karena kemarin baru saja kami ditimpa musibah banjir, sehingga tentunya juga berdampak sekali dengan pendapatan para UMKM. Nah, artinya dengan adanya MOU nantinya Pak Bupati Banjar bersama platform dan juga teman-teman dari Kementerian BPSDM, insya Allah kedepannya masyarakat Kabupaten Banjar bisa lebih sejahtera. Apalagi tadi dari kurang lebih 40 orang yang melaksanakan pelatihan, ulun langsung eksekusi, disambut baik oleh Pak Rahman yang ada di Kominfo, UPT Kominfo Kementerian Banjarmasin. Itu mereka mampu meng-up kurang lebih 60 orang lagi para UKM yang bisa melaksanakan pelatihan dengan dibiayai oleh teman-teman dari kementerian. Artinya, kenapa tidak pemerintah kabupaten menyambut baik dan memfasilitasi tempat selagi peserta itu masih ada. Doakan selalu, mudah-mudahan visi misi Banjarmanis tercapai dalam 15.000 pembukaan lapangan pekerjaan baru. Kiranya itu saja. Baik, terima kasih. Lydia Melda, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur beserta unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat mendapat suntikan vaksin Sinovac tahap kedua di halaman Mahligai Sultan Adam Martapura. Vaksinasi tahap kedua ini, Kabupaten Banjar mendapat alokasi vaksin sebanyak 1.300 dosis yang diprioritaskan untuk petugas pelayanan publik, TNI Polri, dan masyarakat dengan tahapan berikutnya. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur beserta jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat
mendapatkan suntikan vaksin Sinovac tahap kedua di halaman Maligai Sultan Adam Martapura. Simbolis vaksinasi COVID-19 tahap 2 ini diperuntukkan bagi petugas pelayanan publik, baik dari pemerintahan daerah maupun unsur TNI Polri. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap 2 merupakan simbolisasi bahwa vaksin aman, berkualitas, efektif, sekaligus halal dan suci, sesuai rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2021. Dalam sambutannya, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Banjar dan sekaligus sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin Sinovac aman sesuai rekomendasi dari BPOM dan MUI. Lebih lanjut, Saidi mengatakan untuk vaksinasi tahap kedua ini, Kabupaten Banjar mendapatkan alokasi vaksin sebanyak 1.300 dosis yang diprioritaskan kepada petugas pelayanan publik dan unsur TNI Polri beserta masyarakat dan tahapan berikutnya. Diharapkan dengan edukasi yang diberikan dengan tagline Lakasi Vaksinasi, Lakasi Pemulihan Ekonomi, demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjarmanis maju, mandiri, dan agamis, bisa meyakinkan masyarakat bahwa vaksin aman untuk diberikan. Presiden melalui PJ Gubernur di hari ketiga kami dilantik melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap kedua, yang mana sasaran adalah petugas layanan publik baik pemerintah daerah maupun juga TNI Polri ini bersamaan di dalam pelaksanaannya. Di tahap kedua ini 8.987. Tapi perlu diketahui jatah Kabupaten Banjar sekarang 1.300. Kita harus mempercepat vaksinasi sehingga database 8.000 ini bisa terselesaikan di tahap kedua tersebut. Ayo lakasi vaksinasi, lakasi pemulihan ekonomi. Karena vaksinasi ini sangat menjadi salah satu solusi di dalam pandemi ini. Dari itu tadi yang mengawali saya sendiri supaya menjadi contoh dan juga meyakinkan kepada yang lainnya bahwa insya Allah vaksinasinya aman, vaksinasinya halal dan mampu memberikan kepercayaan di dalam masa pandemi ini. Karena kalau masa pandemi ini terus berjalan, masih ada di tengah masyarakat, dampaknya sangat negatif untuk kita semua di dalam pelayanan publik maupun khususnya terkait masalah perekonomian yang ada di masyarakat Kabupaten Banjar. Edukasi melalui tagline Ayo Lakasi Vaksinasi, Lakasi Pemulihan Ekonomi untuk mewujudkan Kabupaten Banjar yang manis, maju, mandiri, dan agamis. Rizal Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar prakarsai penukaran tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas 5,5 kg untuk ASN dan masyarakat. Penggunaan larangan gas 3 kg bagi ASN sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan tertanggal 25 Februari 2021, yakni tentang penggunaan larangan gas 3 kg bagi ASN dan masyarakat yang berpenghasilan di atas 1,5 juta rupiah untuk menukarkan gasnya ke tabung 5,5 kg. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar bersama PT Pertamina Wilayah Kalselten, Satpol PP, serta Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak atau sidak LPG 3 kg bersubsidi di beberapa warung di Kota Martapura. Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri ISDM Nomor 26 Tahun 2009, yakni tentang penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg, serta Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan tentang penggunaan LPG 3 kg. Kepala Disperindak Kabupaten Banjar, I Gusti Mada Suryawati mengatakan, sidak ini bertujuan untuk kelancaran pendistribusian LPG kepada masyarakat kurang mampu atau yang membutuhkan hingga tepat sasaran.
Sementara itu, Sales Branch Manager 6 Pertamina wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, Fajar Wasis menjelaskan, tindak lanjut dari pengecer nantinya LPG 3 kg yang dijual akan ditukar dengan LPG 5,5 kg. Fajar menambahkan, untuk penyalahgunaan di pangkalan seperti harga jual tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi, maka akan diberikan sanksi keras berupa pemutusan hubungan usaha. Setelah sekian kali pasca banjir di Kabupaten Banjar, memang sudah beberapa kali kita mengadakan tugas, tapi untuk saat ini, untuk kali ini kita bersama dengan Pertamina, Satgas Pangan Polres Banjar, Satpol PP, dan kawan-kawan melaksanakan sidak di warung-warung, toko-toko eceran, dan ini di pangkalan. Kita tadi sudah menyisir ke eceran, warung-warung, dan toko-toko di Jalan Sukaramai. Kita temukan ada penjualan di harga atas harga head di 30 sampai 35 per tabung 3 kg. Untuk tindak lanjut temuan hari ini, mungkin yang pertama kan tadi dari pengecer ya. Dari pengecer nanti tabungnya akan kita tukar dengan kilo ke tabung 5,5, dan itu akan menyesuaikan harga kayak konsumen terkini gitu. Jadi berapa tabung totalnya nanti akan dikonversi menjadi beberapa tabung 5,5. Untuk di pangkalan, ketika ditemukan penyalahgunaan seperti tadi ya, harga jualnya nggak HIT, terus dia menjual ke pengecer dan menjual ke masyarakat dengan jumlah yang tidak wajar, atau kemudian rata tuh 2 tabung semua, dan itu nggak wajar kan. Nah, untuk itu kita akan menindak tegas ke pangkalan itu, dan mungkin nanti akan diberikan sanksi keras berupa pemutusan hubungan usaha atau PHK. Adapun sidak meliputi Jalan Sukaramai Martapura, Jalan Melati Tunggul Irang, dan Jalan Ahmad Yani kilometer 48 Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rahman Suhendra dan Umar Ma'ruf mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ingatlah selalu pesan Ibu, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.